Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Amin, Alkitab Menjelaskan. Dalam catatan saya, syuting kali ini adalah di episode yang ke-7 dari Amin. Saya ingin menyampaikan dalam istilah yang biasa dipakai disclaimer gitu ya. Saya bukan sarjana teologi ya. Saya bukan seorang teolog. Saya juga bukan seorang pengajar Alkitab. Jadi pengetahuan saya tentang Alkitab tidaklah sedalam orang-orang yang memang mendalaminya, baik karena akademis, baik karena minatnya, baik karena talentanya. Kalau saya tidak, saya pendeta, saya gembala, saya tiap minggu khotbah. Tapi saya harus akui pengetahuan Alkitab saya tidaklah sedalam, seluas, setinggi orang-orang tertentu yang disebut dengan teolog. Nah, di Amin ini saya hanya menyajikan. Saya belajar tentang topik ini, saya cari bahan-bahannya, kemudian sumber utamanya ada dari Alkitab. Sedapat mungkin saya tidak mau menyampaikan pendapat saya. Saya mau hanya sampaikan apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Ya, jadi saya tidak mau Amin menjadi sesuatu yang kontroversial. Pengajarannya aneh, pengajarannya sesat. Ya, saya nggak mau. Bahwa nanti ada perbedaan pendapat, silahkan. Ya, tapi saya tidak mau menjadi pemicu kontroversi, memicu perselisihan dan segala macam saya nggak mau. Ya, jadi saya hanya menyajikan saja dan saya harap apa yang kami sampaikan lewat Alkitab Menjelaskan dengan berbagai topik yang kami sampaikan itu membawa manfaat bagi para penonton yang memang ingin tahu tentang topik-topik tersebut. Selebihnya kalau ingin mendalami, mengetahui lebih luas lagi, lebih dan sebagainya, silakan. Ya, saya berharap justru saya menjadi pemancing. Dengan saya sampaikan dalam kurang lebih 30 menit, Bapak Ibu yang menonton jadi ingin mendalami lebih jauh lagi. Saya berarti bersyukur sudah bisa memancing Bapak Ibu ya untuk bisa mendalami lebih jauh. Oke. Kali ini episode yang kita akan bahas di episode ini adalah tentang surga. Oke, tentang surga. Di Alkitab tertulis sorga, tapi ya sama aja lah ya, surga, sorga, dan saya menggunakan kata surga. Oke, ada beberapa pertanyaan yang kita akan tahu jawabannya, tentu dari Alkitab. Pertanyaan pertama tentang surga adalah, apa itu surga? Dan apakah surga itu benar-benar ada? Nah, itu pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian. Apa itu surga? Surga adalah tempat kediaman Allah dan para malaikatnya. Jadi Allah dan malaikatnya tinggal di mana? Di surga. Pak Yunus tinggal di mana? Di Bandung. Tepatnya di mana? Jalan Morasari. Nah, itu tempat saya tinggal. Surga adalah tempat kediaman Allah dan malaikat-malaikatnya. Tempat yang mulia. Ya, jadi nggak ada tempat yang kudus, tidak ada di sana pelanggaran, dosa apa nggak ada, suci. Dan tempat tinggal selamanya bagi orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu surga. Apakah surga benar-benar ada? Kita buka. Alkitab menjelaskan di 1 Raja-Raja 8 ayat 30. 1 Raja-Raja 8 ayat 30 isinya begini. Dengarlah di tempat kediamanmu di sorga. Oke, itu aja yang saya kutip. Selebihnya bisa baca ya, karena kadang-kadang jemaat itu sukanya dicekokin aja gitu ya. Nanti ini di mana? Kasih tahu dong. Apa? Kita kalau ada ayat cari baca gitu ya. Jangan semuanya serba ingin dicekoki aja gitu. 1 Raja-Raja 8 ayat 30, saya kutipannya sebagian, itu dengarlah di tempat kediamanmu di sorga. Jadi sorga adalah tempat kediamannya Allah.
Dan apakah itu ada? Ya ada. Alkitab sudah menulis tentang sorga. Itu tempat kediamannya Allah. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tahtanya di sorga. Ya. Jadi apakah surga ada? Ada. Di dalam bait-Nya yang kudus. Dan Tuhan ada di sana. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tertulis itu di Matius 6 ayat 9 ya. Ada kata-kata begini, Bapa kami yang di sorga, bukan di sana, bukan di sini, di sana sini, bukan di Bali, gitu ya. Bukan di Hawaii atau tempat-tempat yang walaupun indah, tapi bukan aja pokoknya. Bapa kami yang di sorga. Ya, jadi sorga. Kalau Alkitab menulis, Alkitab nggak pernah bohong. Jadi sekali lagi ya, untuk pertanyaan pertama, apa itu surga? Dan apakah surga itu benar-benar ada? Nah, surga adalah tempat kediamannya Allah. Kediamannya Yesus. Mari kita baca di Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Saya tidak bacakan secara utuh. Nanti Bapak Ibu tolong baca ya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di sana ada tertulis seperti ini. Di rumah Bapakku, ini kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ. Kemana? Ke tempat Bapa. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ke tempat siapa? Ke tempat Bapa, ke tempat Tuhan Yesus. Supaya di tempat di mana aku, Yesus, berada, kamu pun berada. Ya, jadi surga itu adalah tempat kediaman Allah, tempat kediaman Yesus. Di mana Yesus saat ini berada? Berada di mana dia? Di surga. Oke, lanjut kita baca dari Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Pak Yunus, kok ayat melulu? Iya, yang ngejelasin bukan saya hanya menyajikan. Podcast kita judulnya adalah Alkitab Menjelaskan. Jadi saya suka tidak suka, Bapak Ibu juga suka tidak suka, ya harus tahu sumbernya adalah dari Alkitab. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Bunyinya begini. Kristus itu harus tinggal di sorga. Tinggal di mana? Di sorga. Apa itu sorga? Tempat tinggalnya Kristus atau Yesus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah. Jadi surga adalah tempat buat orang-orang yang diselamatkan. Oke. Kita lanjutkan ya. Filipi 3 ayat 20. Bunyinya begini. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Nah, seringkali ada kalimat begini kan. Orang Kristen itu punya dua kewarganegaraan atau dwi kewarganegaraan. Loh, kok bisa begitu? Ya, bukan satu Indonesia tapi satu lagi negara lain. Tidak, tapi kita adalah warga negara dunia ini. Ada di Indonesia, tapi juga kita warga negara sorga. Gitu ya. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, kita menantikan. Karena kita masih ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan ayat-ayat yang sudah saya sajikan tadi, maka kesimpulan kita, surga itu benar-benar ada. Bukan hanya sebuah simbolis. Jadi surga itu gak ada. Itu hanya simbol, gambaran tentang surga. Tapi surganya sendiri sebenarnya gak ada. Tidak.
surga benar-benar ada. Ya, jadi bukan hanya sebuah simbol. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, ketika orang tanya, kamu Kristen? Ya. Percaya Yesus? Ya. Apakah kamu percaya surga itu ada? Kita tanpa ragu harus mengatakan, ya, saya percaya surga itu ada. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siapa saja yang bisa, siapa saja yang boleh masuk dan tinggal di surga? Oke. Apa semua orang boleh masuk, boleh tinggal di surga? Katanya, kalau saya tidak keliru ya, jumlah penduduk bumi ini sekarang ada 7 miliar. Kalau saya tidak salah data ya. 7 miliar lebih lah. Mungkin mendekati 8 miliar. Pokoknya sudah lebih dari 7 miliar. Dari seluruh dunia ini. Dari seluruh bumi ini. Dari seluruh negara. 7 miliar lebih. Nah, apakah semua 7 miliar ini masuk ke surga? Atau tidak? Kalau tidak, jadi siapa aja yang boleh masuk dan boleh tinggal di surga? Oke. Alkitab menjelaskan begini. Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal nanti di mana? Di surga. Ya. Jadi siapa yang bisa masuk ke surga? Setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Ya. Harus ada tiketnya, dan tiketnya gak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Tapi cukup dengan percaya. Jadi apakah orang miskin boleh masuk ke surga? Ya boleh. Tapi dia gak punya uang ya, karena masuk ke surga tiketnya bukan dibeli dengan uang, tapi percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan terima. Jadi gak hanya sekedar percaya ya, harus terima. Iblis juga percaya itu Tuhan berkuasa. Iblis juga tahu, percaya Yesus sebagai Juru Selamat, tapi dia gak mau kan mengakui dan menerima. Jadi orang yang percaya kepadanya dan terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, itulah tiket untuk bisa masuk ke dalam surga. Bukan hanya masuk, nanti keluar lagi gitu ya. Kayak orang mau beli rumah, belum tentu jadi dia masuk lihat-lihat, itu keluar, belum tentu dia beli. Tapi masuk dan tinggal di surga selama-lamanya. Orang yang percaya kepadanya itu yang bisa masuk. Itu Yohanes 3:16. Sekarang Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, peringatan nih, ya, pemberitahuan nih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi tiketnya gak hanya asal ngomong Tuhan. Enggak. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini melengkapi Yohanes 3:16. Oh, cukup percaya aja gitu ya. Iya. Tapi percaya itu gak hanya di mulut. Harus ada tindakan. Tindakan apa? Melakukan kehendak Bapa. Kalau kita bilang ke orang, saya contohnya, bilang ke seorang perempuan, pacar saya bilang, aku mencintaimu, dan aku akan melindungi dirimu seumur hidupku. Itu ucapan. Tapi ketika ada apa-apa yang mau mengganggu dia, saya duluan kabur gitu ya. Oh, begitu ketemu, kita putus. Pasti begitu. Hanya ngomong doang, aku mengasihimu, aku melindungimu, tapi begitu dia ganggu, saya kabur duluan gitu ya. Pura-pura melindungi dia. Nah, kita percaya pada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, juga harus ada tindakan, yaitu Matius 7:21 tadi. Dia harus melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mau masuk ke surga syaratnya percaya, terima, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Ada di Alkitab. Perintahnya lakukan, larangannya jauhi. Itu harus kita lakukan.
itu baru kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi ada syaratnya, ya. Surga memang gratis, ya, diberikan kepada siapa aja. Yesus mati untuk semua orang, betul. Tapi untuk dapat itu ada syarat yang harus dipenuhi. Kok pakai syarat segala? Iya dong. Contoh ya, saya ngasih benda berharga kepada seorang. Terus saya nggak yakin nih, kalau dia akan jaga itu benda berharga itu. Saya malah khawatir setelah saya berikan, dia akan abaikan, dia nggak akan pedulikan, dia nggak akan urus, apalagi dia jaga, dia rawat, dia nggak akan melakukan itu. Kira-kira saya akan kasih itu nggak kepada dia? Nggak mau saya. Saya akan cari orang. Ini ada benda berharga yang saya punya, saya mau kasih pada kamu, tapi kamu mau nggak terima? Karena ada orang nggak mau terima juga kan? Ada. Pak Prabowo, presiden kita kan kemarin dalam satu acara, dia diberikan emas kan? Dia tolak. Oh iya, ada acara di sebuah perusahaan ya, tambang emas itu ya. Dia tolak. Jadi ada. Tidak semua orang mau terima. Jadi saya harus tanya dulu, mau terima nggak? Dia bilang mau. Saya akan lanjutkan. Mau jaga, rawat, atau tidak? Dia bilang saya akan jaga, saya akan rawat, dan saya percaya saya akan berikan. Nah, surga pun semua akan diberikan tawaran. Tapi kamu terima surganya, iya. Tapi hidupmu tidak sesuai dengan kehidupan surga. Ya gimana nih? Ya, repot. Nah, jadi ada syarat dan ketentuan. Hanya orang-orang yang percaya, terima Yesus dan kemudian melakukan kehendaknya, itulah yang bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau ada pertanyaan, Bapak, Ibu, saya, kita semua kira-kira masuk kriteria yang bisa masuk surga nggak? Jawab sendiri. Sudah terima Yesus nggak? Udah taat nggak sama perintahnya atau belum? Ya, kalau belum, jangan-jangan kita ini belum dapat surga ini. Ya, oke. Tapi kalau kita sudah lakukan semua itu, percayalah, kita udah punya tempat di surga. Kapan Tuhan panggil kita, kita kembali bertemu dengan Bapa. Pertanyaan ketiga. Tadi yang pertama apa? Apa itu surga dan apakah benar-benar surga ada? Yang kedua adalah siapa saja yang bisa masuk dan tinggal di surga. Nah, yang ketiga, bagaimana keadaan atau kondisi surga itu? Nah, kalau orang nggak pernah pergi ke Bali, nggak punya gambaran tentang Bali. Tidak pernah ke Bali, tidak pernah juga melihat di film, di video, di foto tentang Bali. Lebih-lebih lagi dia nggak tahu tentang Bali. Bisa aja orang belum pernah ke Bali, tapi banyak lihat video-video tentang Bali. Maka kita tanya, kamu tahu nggak Bali itu bagaimana? Dia akan jawab, tahu. Dia bisa jelasin. Kita kalau naik pesawat, kita harus turunnya nanti di Bandara Ngurah Rai. Ngurah Rai itu ada di mana? Di Denpasar, macam-macam. Pantai-pantainya lagi. Terus ditanya, kamu sering ya ke Bali ya? Enggak. Tapi udah berapa kali? Enggak. Pernah ke Bali? Tidak. Loh, kok bisa ngejelasin? Iya kan saya baca, saya lihat. Tapi tentang surga, gimana ngejelasin? Siapa yang pernah pergi ke surga? Ya, kita beruntung. Alkitab menjelaskan tentang kondisi surga. Ya, dari Alkitab kita tahu bagaimana kondisi atau keadaan surga. Wahyu 21 dan Wahyu 22. Ya, Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Ini dua pasal. Yuk baca. Terlalu panjang untuk saya bacakan. Jadi nanti baca sendiri. Tapi di dua pasal ini dijelaskan, digambarkan bahwa satu, ada sungai air kehidupan. Itu di surga. Ada sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ada anak seorang pejabat di Indonesia, anaknya sedang berenang di sebuah sungai di Eropa. Saya lupa itu di mana ya? Di Swiss kah? Ya, nama sungai juga saya lupa. Ya oke lah, itu nggak terlalu penting negara dan ini. Tapi yang penting adalah sungai itu begitu jernihnya, begitu bersih airnya, sehingga kita kalau jangankan berenang, ngelihatnya juga kita terkagum-kagum.
Uh, ada sungai sebersih ini ya, sejernih ini, kayak sedang ada di pegunungan. Di pegunungan kan airnya kan bersih kan, tapi ini bukan di pegunungan, ada di sebuah kota. Nah, dan kemudian beberapa hari lalu saya lihat juga video tentang sungai itu, di mana sore hari ketika karyawan pulang kerja, mereka pulang ke rumah tidak pakai bis, tidak pakai taksi, tidak pakai mobil pribadi, tidak juga pakai sepeda. Tapi caranya bagaimana pulang ke rumah? Dengan berenang. Jadi baju buka, masukin ke dalam tas yang anti air, kemudian loncat ke air, kemudian 2-3 kilometer mereka pakai banka atau apa berenang, dan sampai nanti di sana kemudian mereka disediakan oleh pemerintahnya kamar mandi untuk bisa mandi, ganti baju, pulang ke rumah lewat itu air sungai yang jernih. Nah, itu sudah bikin saya juga udah pengen ini ya, bisa satu ketika kalau punya berkat, saya mau juga ke negara itu ya, untuk lihat sungai yang begitu bersihnya ya, begitu jernih. Tapi itu nggak ada artinya apa-apa dibandingkan kondisi surga. Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Wow, luar biasa. Apalagi kondisi yang ada di surga. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, atau kematian. Nggak ada itu. Ada kota suci Yerusalem yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada malam, nggak ada gelap. Orang kan suka takut kan kalau gelap kan. Malam-malam listrik padam, udah gak enak gitu ya, udah gak enak. Kenapa? Gelap, takut ya. Takut sama manusia, paling juga takut sama yang gak kelihatan. Hantu. Tidak ada malam, terang terus. Kenapa? Ada terang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu menerangi sehingga gak ada gelap. Ya, terang terus 24 jam, 7 hari seminggu, 30 atau 31 hari sebulan, 365 hari setahun. Pokoknya kekal selama-lamanya, terang terus. Ya. Kemudian apa? Di surga apa kondisinya, apa keadaannya? Kita bisa melihat wajah Allah karena bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Ada lagunya ya. Bertemu muka dengan muka. Itu bisa terjadi kita masuk dan tinggal di surga. Ada lagi. Wahyu 21 dan 22 menjelaskan pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Mutiara itu mahal Bapak Ibu. Kalau orang-orang pergi ke Thailand, ke Bangkok, dan apalagi pergi ke Pattaya, pasti dibawa ke sebuah tempat di mana di sana ada banyak perhiasan-perhiasan yang terbuat dari mutiara. Harga pun mahal. Ya, jadi pintu gerbangnya terbuat dari mutiara, mahal. Jalannya dari apa? Bukan aspal hot mix, bukan dari cor beton, tapi dari emas murni. Oke, jadi intinya satu kalimat aja yang saya mau sampaikan. Ya, ini versi saya nih. Ya, kalau versi Alkitab tadi ada di Wahyu 21 dan 22, tadi sudah saya gambarkan, saya jelaskan. Tapi versi saya, bagaimana kondisi surga? Saya jelaskan dengan begini. Tempat seperti itu tidak ada di dunia ini. Ya, tidak ada di tempat di dunia ini yang sama, nggak ada. Mendekati juga nggak ada. Kondisi itu hanya ada di surga. Ya, jadi nggak ada tempat yang bisa menyamai, mendekati pun nggak bisa. Jadi jauh, apa tempat terindah di dunia ini nggak seberapa dibandingkan surga. Jadi memang kalau kita nggak bisa sampai nanti ke surga itu, aduh, kayaknya gimana gitu ya. Nyesel nggak? Nyesel, ya. Jangan sampailah kita nggak ada di surga ya. Menyesal pun percuma. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat.
Ini pertanyaan yang tidak hanya penting Bapak Ibu. Tapi pertanyaan ini memang rawan juga ya untuk menjawabnya. Ya, tapi apapun itu pertanyaan ini tetap harus dijawab. Dan saya bersyukur yang jawabnya bukan saya, tapi Alkitab yang menjelaskan. Pertanyaannya begini, Yesus naik ke surga, menuju ke langit, dan kemudian lenyap. Ya kan? Kenaikan Yesus ke surga kan begitu. Apakah manusia yang masuk ke surga akan naik juga ke langit? Seperti Yesus naik ke surga? Dengan perkataan lain, apakah surga itu nantinya berada di langit atau berada di bumi juga? Ini pertanyaannya. Bahasa lainnya, Pak Inus, surga itu di mana sih? Di sana atau di sini? Di langit atau di bumi? Ya. Sebelum kita dapat penjelasan dari Alkitab, menurut Bapak Ibu, surga itu nanti ada di mana ya? Silakan jawab masing-masing ya di hatinya. Memang ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada dua pendapat. Ada pendapat pertama yang mengatakan surga itu ada di sana, di langit. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan surga itu nanti bukan di langit, tapi di bumi. Oke. Ada banyak juga Alkitab, ayatnya sama, penafsirannya bisa berbeda oleh para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Jadi soal perbedaan ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Mau pilih pendapat yang mana? Saya hanya menyajikan ya. Oke. Dan saya menyampaikan ketika ditanya surga itu letaknya di mana, ada dua pendapat. Oke, baik. Kita bahas dulu ya. Pendapat pertama ada di surga. Pendapat kedua ada di bumi. Ya, surga ada di sana, surga ada di sini. Oke, pendapat pertama. Kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Demikian tertulis. Sesudah ia, Yesus, mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi dari mulai terlihat sampai ke naik, ada awan, lewat awan, dan terus dia naik. Awan menutupi dan Yesus hilang, lenyap, ya, sudah tidak kelihatan. Ditunggu-tunggu juga nggak ada lagi, turun lagi, nggak ada, hilang. Itulah kenaikan Tuhan Yesus menuju ke surga dengan cara dia naik, lenyap. Itu kenaikan Yesus ke surga. Begitu juga nanti katanya dia akan turun kembali, ya, untuk menjemput kita, anak-anaknya. Jadi dengan begitu, pendapat yang mengatakan surga itu bukan di bumi, tapi nanti di sana. Di mana? Di langit. Dasarnya apa? Yesus tuh naik ke surga, naik ke sana. Kalau surga di bumi, ya Yesus nggak pergi kemana-mana. Yesus ada di bumi ini. Dan nanti dia kembali dengan cara turun. Nah, berarti kan dari sana. Pergi ke sana, datang juga dari sana. Berarti surga ada di sana. Maka ada lagu kan? Ku mau di sana. Gitu. Di sana. Apakah Bapak Ibu setuju? Silakan. Ya. Atau yang kedua, bumi ini ada di bumi. Ya, oke. Pendapat kedua. Kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Bunyinya begini. Atau tertulis seperti ini. Di ayat 1-nya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Oke.
Di ayat kedua ada tulisannya seperti ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Ya. Dan yang ketiga, ayat 3. Dan ia, Allah, akan diam bersama-sama dengan mereka, dengan manusia. Ya. Oke, di Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 menceritakan tentang adanya langit baru dan bumi yang baru. Itu yang nanti disebut dengan surga. Pertanyaannya, di mana letak surga yang disebut dengan langit yang baru dan bumi yang baru, gitu ya. Nah, itulah tempat di mana Allah akan tinggal bersama dengan manusia. Nah, itu letaknya bukan di sana, tapi di sini, di bumi, ya. Di mana kota Yerusalem akan turun. Bagi beberapa orang ini cukup mengagetkan, karena saya pribadi dari mulai kecil ikut sekolah minggu sampai usia tertentu, saya sekarang sudah mau menginjak ke 64 tahun ya. Kita sudah mendapatkan informasi, dapatkan pengajaran tentang surga walaupun hanya sedikit, dan kita sudah punya mindset surga itu nanti adalah di sana gitu. Bumi ini kita tinggalkan, bumi ini akan dihancurkan, bumi ini akan dimusnahkan, kita pindah nanti ke surga, tempat kediaman Allah. Itu yang ada di pengetahuan kita. Tapi ada pendapat yang mengatakan surga itu bukan di sana, tapi nanti ada di bumi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini memang mengagetkan, tapi apapun itu, mau percaya yang surga di sana, surga di sini, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Saya hanya menyajikan saja. Kita lihat di Yesaya 65 ayat 17. Jadi di Yesaya 65 ayat 17 sudah disebutkan tentang sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sudah muncul. Zaman Yesaya dia sudah menyampaikan. Itu janjinya Allah. Ya, aku menciptakan, bukan Yesaya yang menciptakan, Yesaya menyampaikan. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu janjinya Allah. Dan kemudian di Wahyu 23 ayat 1 ada tertulis, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, dan seterusnya, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Janjinya digenapi. Tuhan menggenapi janjinya yang diucapkan oleh Yesaya. Ya. Beberapa waktu lalu kan kita sudah membahas tentang nubuat. Ya. Nah, tentang langit baru, bumi baru, dan kemudian penggenapan terjadi, langit baru dan bumi yang baru. Ya. Kemudian kita baca lagi dari 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, apa itu? Langit baru dan bumi baru dan langit baru. Ya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya. Kemudian Wahyu 21 ayat 5. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa surga itu bukan di sana, tapi nanti di sini, yaitu dunia ini akan diperbaharui, ciptaan yang baru, ya, dan tempatnya adalah di bumi. Bukan di sana, tapi di bumi. Kok bisa begitu? Ya, apa yang nggak bisa? Kalau Tuhan mau, langitnya baru, buminya juga baru. Nah, itu ya. Itu yang Tuhan lakukan. Surga turun. Dua Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kembali, janji Tuhan akan tergenapi, yaitu janji tentang langit
baru dan bumi yang baru. Jadi langit tetap ada, bumi tetap ada, tapi yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semua disediakan oleh Tuhan buat kita. Itulah surga. Mau percaya yang mana? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Jangan juga tanya, jadi Pak Indus yang mana? Itu gak penting, ya, gak penting. Yang penting adalah memang Alkitab menjelaskan dan kita cerna sendiri. Dan satu harapan saya seperti saya sampaikan tadi di awal ya, saya berharap Bapak Ibu dengan ini bisa tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, belajar lebih luas lagi, belajar lebih tinggi lagi pengetahuan tentang surga. Baca Alkitab, baca buku, tanya orang-orang yang memang paham supaya mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap tentang surga. Ya. Tapi yang penting adalah begini. Kita masuk ke surga kan bukan karena ujian ditanya tentang surga kan? Tidak. Kalau saya boleh memberikan saran lah, ya. Memberikan saran. Surga itu mau dimanapun nanti letaknya, oh yang benar itu ternyata di sana, di langit. Atau nanti kenyataan ini, ternyata betul ya, ada di bumi ini. Mau dimanapun nanti surga itu berada, saran saya, gak usah diperdebatkan, gak usah dipusingin. Tapi pusinglah kalau kita gak masuk surga. Itu. Loh bagaimana tahu gak masuk surga? Emangnya Tuhan yang bisa menentukan? Kan sudah tahu syaratnya. Kalau nggak terima Yesus, nggak percaya Yesus dan nggak melakukan perintahnya, mana mungkin masuk surga? Itu aja kan. Pastikan bahwa kita memang adalah penghuni surga. Karena kita penuhi syaratnya. Kalau nggak penuhi syaratnya, nggak akan mungkin masuk surga. Lebih baik kita fokus ke sana. Hiduplah dalam ketaatan akan perintah Tuhan, udah aman itu. Tapi kalau masih ada ya dosa, masih ada pelanggaran, berarti minta ampun, kemudian bikin lagi dosa. Paling tidak kita was-was kan, masuk surga nggak ya? Masuk surga nggak ya? Atau baru masuk udah keluar lagi gitu ya? Supaya nggak ada lagi rasa khawatir, pastikan hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Senangkan hati Tuhan, jauhi dosa, lakukan apa yang Tuhan suruh, yang menyenangkan hati Tuhan. Surga menjadi milik kita. Itu yang paling penting. Dimana mau ke surga nggak surga juga nggak beda lah. Oh beda. Sebab nggak ada pilihan lain. Kalau nggak ke surga pasti ke neraka. Mau masuk neraka? Nggak apa-apa masuk neraka. Tunggu dulu. Episode berikutnya kita akan bahas tentang neraka. Jadi jangan seenaknya ngomong nggak apa-apa masuk neraka. Tunggu dulu. Tahu dulu apa itu neraka. Dan baru nanti mau gak masuk? Gak mau. Nah pilih untuk masuk surga dan penuhi syarat-syaratnya. Kita nanti bersama bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Yesus. Muka dengan muka. Sampai sini dulu episode tentang surga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya yang ingin tahu tentang surga. Dan beberapa pertanyaan tentang surga. Memicu, memancing keingintahuan lebih lagi dan belajar lagi tentang surga. 30 menitan hanya untuk sebagai pengantar. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Yunus Timotius pamit. Sampai bertemu di episode yang akan datang.